Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Jelajah TV, dimanapun saat ini berada. Kali ini Jelajah TV berada di hutan pinus Sitokup, yang mana di sini sudah terkenal dengan sering adanya kecelakaan lalu lintas, yaitu terutama kendaraan roda 2 yang beberapa bulan yang lalu terjadi beberapa kali, bahkan hitungan tidak cukup 1-2, bahkan kalau tidak salah dengar itu sudah ada 7 orang yang meninggal dunia. Inilah yang dinamakan jalur mistis atau jalur yang orang bisa terjun bebas ke bawah sana. Oke, bagaimana? Saya juga ingin mengungkap ya, apakah sebenarnya cerita-cerita mistis itu benar-benar ada? Karena kabar yang saya terima beberapa hari yang lalu, bahkan bulan-bulan yang lalu, ini sering ada penampakan-penampakan yang terlihat baik di sore hari, terlebih pada malam hari. Nah, untuk mengungkap sesuatu itu, mari ikuti perjalanan saya pada penelusuran sore hari ini. Ya, disinilah tempat yang kecelakaan maut terjadi. Karena dari atas sana itu langsung bablas ke bawah sana ya. Itu ya saat di kecelakaan. Ini memang jalurnya dari atas sana memang ini ya agak tinggi. Jadi kalau untuk suasananya sebenarnya sih biasa-biasa saja. Cuma karena mungkin apa ya, mungkin panik atau bagaimana sehingga tak hayal lagi dari atas sana langsung bablas ke bawah. Baiklah, ya, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Makanya sebelum saya akan menelusuri ke bawah sana, saya akan mohon izin dulu dengan membakar ini ya. Kita nyalakan. Ini anginnya kenceng banget ini, sehingga agak susah nih, harus mencari tempat. Oke, ya sudah. Ya, baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mohon izin. Saya bukan berarti untuk menantang kodrat, sama sekali bukan. Semata-mata saya ingin mencoba mengetahui sejauh mana kalau kabar yang saya terima ini ada sering penampakan-penampakan baik malam maupun sore hari. Nah, kebetulan ini saya sore hari ke sini. Saya akan mencoba ke lokasi terjadinya kecelakaan. Ini berada di bawah sana ya.
Ini lewat mana ya? Coba ya. Ini jalannya kalau nggak salah nih. Jadi ini jalan ini ya. Nah, ini jalan. Cuma ya baiklah, ini akan saya tancapkan di sini. Nah ini sahabat, jadi waktu kecelakaan ini jatuhnya ke arah sini nih sahabat. Jadi dari atas sana rem blong itu langsung masuk ke jurang, seperti kayak apa ya, kayak terbang apa bagaimana begitu ya. Karena baru cerita, saya sendiri tidak sebagai saksi, tapi memang kalau dari sana atas ya benar-benar kayak seperti terbang ya, jadi rem blong. Nah, karena memang jauh ya dari atas sana. Nah, ini medannya seperti ini memang susah banget ini. Nah, waktu ini di pohon ini nih, di pohon yang bawah sana itu, yang di pas di bawah itu, karena saya dikirimi sebuah foto buat terjun dari atas sana sampai ke sini itu ya. Memang sebenarnya kalau dilihat dari jalannya ini, kalau dulu sih nggak sering ya terjadi seperti ini, cuma belakangan ini ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Ini bahkan dalam waktu 1 minggu itu sampai terjadi kecelakaan 2 atau 3 kali. Ini kan mengherankan sekali itu. Nah, itu yang saya nggak habis pikir ya. Nah, di sini ya, bagaimanapun juga kalau cerita-cerita yang di luar sana ya, entah itu benar atau enggak ya, cuma namanya cerita itu ya, bisa jadi benar, bisa jadi hanya sebatas cerita, kan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan tayangnya video saya kali ini, buat sahabat-sahabat yang kemungkinan dari arah Kertek mau pulang ke Kauman atau pulang ke Kalibawang lewat jalur Situkup, agar berhati-hati ya. Paling tidak itu dari atas itu sudah eling lah. Orang kalau eling itu ya banyak selamatnya, kan seperti itu ya. Kalau saya rasakan, yang saya rasakan di sini, untuk auranya saya belum merasakan sesuatu hal yang negatif ya, belum begitu terasa gitu. Adapun hal-hal makhluk yang ada di sekitar sini memang ada, tapi menurut saya bukan itulah penyebabnya. Jadi kita harus berpikir secara rasional, jangan kita nuruti dengan halusinasi kita. Oke. Nah, disinilah ya sahabat ya. Jadi mungkin apa ya, kita sih boleh ya percaya akan hal-hal seperti itu. Nah, ini pohon ini nih. Jadi yang pinus itu pas terakhir, bukan terakhir ya, mungkin kecelakaan yang kedua kalinya ya, yang itu anaknya yang jualan nasi goreng Kaliwiro itu, yang terminal Kaliwiro itu, tubuhnya di pas di pohon ini, pohon itu depan. Nah di situ
Itu foto yang saya terima. Ini sebenarnya sudah lama saya pengen mengekspos ini, namun berbagai hal pertimbangan dan banyak yang menyarankan agar jangan diekspor atau jangan di shooting seperti itu. Cuma karena saya ingin supaya para sahabat itu yang memang lewat jalur sini agar berhati-hati. Nah, setelah video ini mudah-mudahan tidak akan ada terjadi kecelakaan-kecelakaan lagi yang mengakibatkan fatal sampai meninggal dunia. Nah, ini akan saya coba meditasi di sini. Saya akan bermeditasi di sini ya. Ya sahabat, setelah saya bermeditasi di sini, ya sebenarnya ada gambaran-gambaran seperti itu, tapi itu semua kan halusinasi ya, yang berada di alam pikir kita, sehingga tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang bisa dinalar oleh pikiran yang normal, kan seperti itu. Yang pastinya di sini memang benar sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan nyawa melayang, memang di sini letaknya. Namun demikian, hal-hal yang ganjil dan bagaimana secara kasat mata memang biasa-biasa saja, tapi dengan rasa yang dalam ada sesuatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini, karena saya khawatir dengan cerita apa yang saya alami saat ini nanti akan menyebar luas hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang pastinya kita sebagai makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus mengedepankan pikiran-pikiran kita rasional. Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya suatu kecelakaan? Nah, itu yang wajib kita bersama renungi bersama, sehingga
kita tidak memfitnah sesuatu hal yang sama sekali tidak bisa dijabarkan oleh masyarakat awam, kan seperti itu ya. Ya disinilah letaknya. Makanya kalau dilihat di sini, ini tadinya ya gombolan ya, apa itu gombolan? Ini karena untuk jalan orang ya. Nah di sini. Ya mudah-mudahan sekali lagi setelah penayangan video saya yang saya buat ini, yang namanya jalur maut yang berada di hutan Pinus Sitokop ini tidak akan pernah terjadi lagi. Oke, saya akan naik ke atas lagi ya. Ya cukup lumayan sih ke bawah sana, tapi beginilah suasananya. Kalau wayah gini memang sepi ya suasananya, tapi ya nggak apa-apa lah seperti itu ya. Ini yang dinamakan jalur maut. Ya kenapa jalur maut ya? Ya karena sudah berkali-kali terjadi kecelakaan tunggal ya, dimana si pengendara itu dari atas itu los itu remnya ngeblong, entah rem blong entah bagaimana. Nah, dan rata-rata yang terjadi sampai di sini kecelakaan itu dengan kendaraan matic ya. Ya kalau kita ketahui bahwa kendaraan matic itu kan panas ya. Nah kalau tromolnya panas, secara otomatis rem itu akan melusur, kan seperti itu. Nah, makanya saya berpesan pada sahabat-sahabat semua agar senantiasa cek kendaraan dulu sebelum perjalanan jauh. Dan seyogianya memang kalau matic itu kalau setelah kita berjalan ya kurang lebih 1 jam atau 2 jam berhenti agar tromolnya itu dingin, kan seperti itu. Nah itu tadi yang saya amati seperti itu ya, karena setelah rem blong secara otomatis kan pikiran itu nggak sinkron lagi, sehingga disitu nggak bisa ngontrol diri. Makanya ya terjadilah suatu kecelakaan seperti itu. Jadi memang pada dasarnya namanya kendaraan matic itu harus betul-betul menguasai kendaraannya, terutama antara rem depan dengan rem belakang. Itu kita bicara secara rasional ya, bukan kita membicarakan soal hal gaib atau bagaimana. Soalnya kalau sudah bicara tentang soal gaib, namanya gaib itu sesuatu hal yang ada tapi tiada. Nah di situ sesuatu hal yang ada dan tiada itu sulit dinalar dengan akal pikiran. Tidak mudah untuk menalar suatu pikiran seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya hanya bisa memesankan kepada sahabat-sahabat semuanya agar selalu berhati-hati apabila menuruni jalur panjang ini, karena kendaraan matic itu memang seperti itu. Jadi apabila mau turun atau bagaimana, sebaiknya cek dulu lah kondisi tromolnya itu panas apa tidak, kan seperti itu. Kalau panas berhenti dulu, nunggu sampai dingin baru jalan lagi. Dan juga kalau turun, kendaraan matic itu harus antara rem depan dengan rem belakang itu bergantian. Soalnya kalau rem itu kalau ditekan terus itu lama-lama panas, tromolnya panas, sehingga itu akan jalan terus, nggak pakem lagi untuk rem itu. Dan juga
untuk engine brake-nya itu supaya bisa jalan, itu mesin dibuka sedikit kan, seperti itu. Jangan dilepas. Kalau mesin itu kondisi lepas, itu akan celonong seperti itu. Ini pandangan saya bahwa ya namanya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja kan, seperti itu. Tapi hal-hal yang boleh dikategorikan mistik dan bagaimana, ya itu cerita-cerita itu memang ada, tapi sebaiknya kita juga jangan terjerumus dengan cerita-cerita itu, agar senantiasa kita mengedepankan bahwa sesuatu hal yang terjadi itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu tidak akan mampu untuk membuat sesuatu hal baik menyakiti ataupun sampai membuat orang celaka. Semua itu sudah takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin ini saja harapan saya dengan video ini. Sahabat-sahabat yang melintasi jalur ini agar senantiasa berhati-hati. Ini adalah jalur maut yang berada di Desa Winongsari. Ini masuk Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, di mana ini namanya hutan pinus. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon disebarkan agar sahabat-sahabat yang lain bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sesuatu hal yang mistis dan yang kalau kabar yang di luar sana mau cari orang setuju atau bagaimana, ya itu ditampung saja dalam benak kita, tapi itu jangan dikeluarkan, karena sesuatu hal yang tidak dapat kita cerna dengan nalar dan pikiran kita itu adalah fitnah. Baik, seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.